Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview dan menganalisa beberapa pair yang ada di market. Namun perlu diperhatikan bahwa ini hanya sekedar edukasi, bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Dan dalam konsep ICT ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Market bisa saja berubah ketika kita menganalisa karena adanya pergerakan market seperti ketika kill zone, London session, New York session maupun ketika news ya. Kita mulai dari XAUSD ya. XAUSD ya. Kita kemarin membuat garis di sini, yaitu kita coba untuk letakkan di sini sebagai base liquidity karena kemungkinan ini nanti diambil. Ketika dia ambil order block turun, dia gagal untuk turun, kemudian ambil order block bawah naik. Jadi kita asumsinya kita akan menunggu di area liquidity yaitu based liquidity. Ya, ternyata ketika nyampe based liquidity ini market merespeknya ya. Kita coba di sini. Kalau kita perhatikan di sini, dia sudah membuat market structure, dia membuat liquidity grab ya, kemudian ambil order block naik, kemudian turun lagi, dia membuat market structure shift di sini dan dia membuat market structure break ya. Lalu berdasarkan analisa kita ini strukturnya sudah lengkap. Adapun hasilnya nanti kita tidak tahu karena ketika kita sudah melihat market strukturnya lengkap dan dia sudah berada di based liquidity, maka asumsi kita adalah entry di area ini. Adapun nanti sesuai dengan analisa atau tidak itu harus kita lakukan manajemen ya. Harus kita persiapkan loss berapa, TP berapa. Jadi kita sudah tahu ketika loss modal kita tidak habis ya. Berapa persen yang siap kita tanggung untuk melakukan transaksi, misalnya 1% ya. 1% misalnya 1000 dolar ya, lotnya 0,01 ya, dia tidak sampai 1%. Jadi ini kemungkinan dia akan turun sampai ke sini kalau mau SL nya adalah di area ini ya. Kemudian kita lanjut USD CAD ya. USD CAD kemarin kita ada entry juga di area ini karena kita udah batasin ini sebagai fair value FPG ya, fair FPG. Ini ada order block fair value gap ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, dia sudah membuat market structure shift-nya di sini. Membuat market structure shift di sini. Kemudian kita cari fair value gap. Kalau kita lihat fair value gap-nya ada di sini. Ya, ada di sini. Kalau kita coba turunkan ya, kita nggak kelihatan.
Kalau M15 ada di sini. Kalau M30 ini nggak kelihatan. Kalau bisa kita ambil ini sebagai M30, kita bisa ambil breaker block ya. Jadi ketika ambil breaker block nyampe ya. Jadi kita bisa nih H1 ini jelas di sini ada fair value gap di sini. Ya, jadi kita entry kemarin di area ini karena di sini kita lihat ada fair value gap ya. Dan target kita kemarin adalah area ini. Area order block ya. Sekarang dia nyampe area ini. Ya, sudah sampai area ini. Kita perhatikan ketika sampai order block dia sudah mengalami perubahan ya. Jadi order block ini direspect. Tapi apakah dia membuat market structure shift? Ya, kemungkinan dia akan masih turun ke sell set liquidity. Kemudian Euro USD. Euro USD kemarin kita ambil area ini ada BPR. Kalau ini order block dia sempat turun ya, sempat turun dia, tapi turunnya tidak terlalu bagus ya, karena banyak shadow di sini, tidak ada displacement. Dia turunnya di sini juga tidak terlalu bagus. Kemudian ngebreak ini ya. Ya, kita lihat di sini ya, di sini ada fair value gap ya. Jadi dia ambil dari fair value gap kemudian naik ya. Ketika ambil fair value gap, bahkan di sini ada liquidity internal. Ini liquidity internal, sell set liquidity naik, dia membuat market structure shift di sini. Kemudian ada fair value gap, ada order block, kemudian naik ya, naik sampai di sini order block sini ya. Selanjutnya USD CAD. Kita review ulang USD CAD ya. Kemarin kita buat di sini ada fair value gap ya. Di sini ada fair value gap, diambil kemudian turun. Kita lihat di sini dia membuat market structure shift, kemudian ambil ini ada fair value gap, kemudian dia membuat market structure break, dia ambil order block kemudian turun. Sekarang dia nyampe buy sell set liquidity, ini areanya sell set liquidity, ini ada fair value gap. AUD USD. Kalau kita lihat AUD USD ya, kemarin kita coba memberi gambaran di sini, ternyata diambil keturun, diambil breaker block ya, diambil breaker block. Ambil breaker block, ini udah market structure shift ya. Dia membuat market structure shift. Ketika area breaker block ya, kita tunggu dia membuat market structure shift. Di sini ada liquidity grab. Kita lihat di M5 ya, di M5 ini mensweep ini ya. Namun M5 ternyata dia belum naik ya.
ini naik dulu baru turun, naik baru turun, naik ya. Kalau misalnya ini turun naik kemudian naik di sini kemudian turun, ini valid. Tapi kalau hanya di sini kemudian langsung naik, ini tidak valid. Kita coba lihat. Tapi M3 di sini udah bisa ya. Meskipun tidak naik karena kalau kita lihat di sini dia udah membuat market structure shift. Coba kita M1, lihat M1. Kalau ini belum naik nih. Kalau ini udah kelihatan di M1 nih, kelihatan ada fair value gap. Kemudian GPP USD. Ini kemarin entry di sini. Ya, kita kemarin gambar di sini karena diambil ya. Dia ambil order block kemudian nih, tapi ini belum valid ya untuk sell. Kalau validnya ini di break. Kalau gambaran besarnya daily ini juga bagus nih, order block ya. Kalau kita lihat di bawahnya ya, kita hapus. Kita lihat di bawahnya, di sini ada order block ya. Ya, ini order block karena ini udah diambil, ini order block ya. Kita ambil bawahnya, order blocknya. Kalau di H4 ini order block kelihatan ya. Ini kita jadikan acuan nanti untuk entry NZD USD. Ini based liquidity, ini ada fair value gap, ada order block. Ini kita bisa jadikan acuan entry. Dia kita kemarin tunggu di area ini, namun dia tidak sampai area ini kemudian naik. Kita bisa tunggu area ini. Ini breaker block di H4. Namun kalau ketika kita perhatikan di sini dia ambil fair value gap di H1 kemudian naik. Ya, saya ada entry kemarin di sini. Karena dia ambil nih di H1. Di sini dia break ya. Buat market structure break. Saya tunggu di area fair value gap di sini. Dengan SL di bawahnya ini. TP adalah di area ini. Ternyata diambil, sekarang udah TP. Kemarin saya coba tunggu di sini, ternyata H1 dia kita menemukan juga ada fair value gap, kemudian di respect. Selanjutnya NZDJPY. NZDJPY ya, ini udah diambil besok liquidity ya, namun tidak ada respect di sini. Kita tunggu di area ini ya, ternyata dia ngebreak di sini
ambil fair value gap ini. Ya, ambil fair value gap. Saya entry di sini nggak kena. Ya, tidak kena entry-nya karena ini ada market structure break. Kita nanti tunggu di sini. AUDJPY kita pas live ada coba entry di sini. Ini yang di respect tapi ambil area sini. Ya, ambil fair value gap. Ambil dari order block ya. Sebenarnya dia ambil order block. Kemudian ini ada market fair value gap diambil. Sebenarnya kalau dia langsung naik seperti ini bagus. Tapi dia membuat market structure sip di sini. Kemudian kita entry lagi di area ini, TP di sini. CHFJB. Ya, kita juga entry kemarin di area ini. Ini udah diambil dan diambil fair value gap. Ini udah terlalu tinggi kalau dia ambil di sini. Ini adalah entry yang bagus, namun tidak diambil. Dan sekarang dia berada di area base liquidity. Ini kalau naik kita tunggu di area ini. Kemudian EUR/JPY belum ada tanda-tanda penurunan. Karena JPY kalau naik biasanya naiknya agak lama, turun juga lama. Ini kebiasaan. Ya, kita coba nanti tunggu di area ini. Ini ada order block ya. Kita tunggu di area ini, dia area order block. STJB ya, ini ada order block sempat di respect. Ini ada order block. Ini lebih ke setway ya, tidak terlalu bagus. Ya, ini setway. Kita bisa tunggu di area ini atau ini ada order block. Ini udah diambil. Dan kita punya base liquidity nih sama order block. Dan di sini juga ada order block. Ini ranknya. Kemudian CAD-JPY. CAD-JPY. Ya, kemarin kita ada entry di sini, ada TP, sekarang naik. Naik, kita tunggu di area. Kalau DA1 ini ada fair value gap. Ya. Ada fair value gap. Di H4 ada order block. Ya. Ini base liquidity-nya di sini. GPPCAD. GPCAD dia berada sekarang udah berada di base liquidity. Ini ada entry kemarin di sini. Ya, ini. Ini ada order block. Ya. Order block. Ini ada fair value gap. Dia sekarang udah berada di area ini.
kita nunggu lagi dia membuat liquidity gap. Membuat liquidity gap kemudian turun, misalnya gini, kemudian turun, ambil ini. Nah, ini di break. Kita cari fair value gap di area ini. Ini Nasdaq kemarin ada bagus. Semalam saya entry di sini. Ya, ini ada clean low. Kita anggap ini beset liquidity atau liquidity internal karena ada liquidity internal. Kemudian kita lihat di sini ada fair value gap. Di fair value gap di bawahnya ada block. Diambil fair value gap. Ketika ambil fair value gap, kita turun minimal. Ini pagi. Tapi terbentuknya dia jam 3. Kalau M15 di sini dia break. Dia membuat market structure shift di sini. Kemudian di sini ini ada news sepertinya. Ya. Kalau pingin aman dia ambil di sini. Lossnya kecil. Resikonya nggak keambil. Ya, diambil di sini kemudian naik. Sekarang dia posisinya di fair value liquidity. Fair value gap ya. Berada di fair value gap. Jadi bisa entry di M15 atau M5. TP ambil di area fair value gap. Kemudian Dow Jones sama, Dow Jones juga. Dow Jones dia ambil dari order block ya. Bahkan dia membuat liquidity gap. Ya, ini bagus kalau ada liquidity gap. Market structure shift-nya di sini. Ya, kemudian ini ada fair value gap ya, diambil fair value gap. Kalau kita ambil fair order block jadi nggak kena, kita ambil dari fair value gap. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.